semua, kembali lagi bersama Kak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, hari ini kakak mau sharing ke kalian ya. Kakak mau sharing ke kalian pengalaman kakak sebagai vlogger, sebagai content creator. Nah, kali ini kakak mau sharing tentang fakta positif dan negatif. Oh, kakak mau bicarakan negatif dulu, dan setelah itu positif. Cuma beberapa saja, tidak panjang video ini. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, jangan skip, nonton terus, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk kita lanjut. Nah, fakta yang pertama yaitu fakta negatif yang ada di dunia per-YouTuban ya. Satu ialah like dan dislike. Oke, adik-adik dan kawan-kawan, sebenarnya sih biasa-biasa saja sih kalau kita pikir ya. Kalau kamu ndak like, kamu kamu dislike ya, tidak like, tidak suka ya terserah. Tapi deep down adik-adik dan kawan-kawan, pengalaman kakak ya, kalau like ya kita, aduh ada orang yang like ya kan. Tapi kalau ada orang yang dislike, yang tidak suka, kadang-kadang kita feel down gitu. Ya ampun, kok sampai begitu, kok 200 orang yang like, 2 orang yang tidak like, ini siapa? Atau kita bertanya-tanya gitu, karena kita setengah mati juga ya. Kita bikin konten, kita bicara di depan kamera yang tidak begitu confident kita ya. Kita usahakan se-confident kita, pokoknya kita bekerja keras dengan konten kita. Nah, itulah fakta yang negatif sekali. Like dan dislike itu memang kita harus kuat, itu kita harus tegar gitu ya, karena memang di dunia per-YouTuban itu kita tidak bisa sisihkan like dan dislike ini. Jadi itu fakta negatif yang pertama, like dan dislike. Jadi siap-siap sajalah kalau kamu mau jadi vlogger atau jadi content creator. Ada yang like dan ada yang tidak like. Itu nomor pertama. Nomor dua ialah adik-adik dan kawan-kawan harus sudah bersedia bahwa orang-orang yang subscribe kita, ini yang negatif-negatif dulu ya kakak ngomong. Orang-orang yang subscribe kita, mereka akan unsubscribe. Jadi mereka akan hapus kalau mereka tidak suka lagi. Tapi kebanyakan orang-orang itu setelah nonton satu kali subscribe, kalau mereka tidak mau nonton, mereka tidak mau masuk lagi anyway. Tapi kalau ada yang ya sangat-sangat benci atau apa, nah mereka bisa unsubscribe. Atau mungkin mereka cuma polite saja sih, aduh aku nggak nonton lagi ini video-video kamu, jadi aku unsubscribe. Karena kalau orang subscribe itu kan selalu notifikasinya kan masuk, jadi mungkin mereka nggak suka lagi. Nah itu sudah. Nah itu like, dislike, dan subscribe dan unsubscribe itu fakta yang harus kita terima sebagai vlogger atau content creator. Itu nomor 2 ya. Nomor pertama like dan dislike, nomor 2 ialah subscribe dan unsubscribe. Oke, dan nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini fakta yang memang terjadi dan harus terjadi, dan ya kita harus lalui dan kita harus bersiap sedia. Karena yang kakak omongi ini, yang sekarang ini positif dan negatif, memang kita harus lalui dalam perjalanan kita sebagai vlogger atau content creator. Yang nomor 3 ini ialah kadang video kita tidak ditonton orang. Nah, kadang-kadang kita udah capek-capek, udah kasih yang terbaik. Nah, sekali lihat-lihatnya paginya 24 jam kemudian cuma 2 orang. Di dalam hati, apa salah aku ini sampai tidak ada orang yang nonton. Nah, begitulah negatifnya sebagai vlogger. Jadi mental kita dan fisikal kita itu harus kuat jadi vlogger. Karena kadang-kadang masalah di luar YouTube ini udah banyak, baru YouTube juga aduh udah ada orang yang nonton, apa salah aku gitu. Kadang-kadang ya sebagai manusia kita ada feel down ya kan, kalau kita udah setengah mati buat yang sebaik-baiknya tidak ada yang nonton. Nah itu kita harus sebagai vlogger atau content creator, kita akan lalui itu negatifnya. Setelah kita nonton, setelah kita buat yang sebaik-baiknya, edit sebaik-baiknya, suara sebaik-baiknya, pakai make up sebaik-baiknya, lipstick sebaik-baiknya, buka-buka 24 jam kemudian cuma 1 orang yang nonton. Kadang-kadang nyesek juga sih. Nah itu yang kita harus lalui.
Nah kadang-kadang juga kita bisa lihat ya, nah kenapa yang ini 4.000 orang nonton, kok yang ini cuma 1 orang, kenapa ya, apa salahnya ya. Nah jadi banyak pertanyaan yang kita lalui tentang nomor 1, 2, 3, 4, nomor 1, 2, dan 3 ini. Nah itu kita harus siap-siap mental kita dengan itu. Nah itu nomor 3, tidak ada orang yang nonton kita punya video. Oke. Nah nomor 4 run out of idea. Ya kadang-kadang kakak juga berpikir mau ngomong apa lagi nih. Kadang-kadang kita kayak kehabisan konten. Nah, sedangkan kakak punya ini baru 190-an ya kan. Itu pun kadang-kadang kakak struggle ya kan mau ngomong apa lagi. Nah, di sini kakak cuma ini ya suggest saja ya kan, kalau seandainya adik-adik atau kawan-kawan yang mau bergabung di dunia per-YouTuban ya, per-YouTuban. Nah, di situ kita harus memiliki buku. Jadi kalau kita jalan, kita apa kan ada hal-hal menarik atau singgah di kepala kita ya kan, kita langsung tulis. Nah, ini kita mau bicarakan. Nah, di situ kita langsung ya cari info-infonya di mana atau gimana kita bikin idea kita itu menarik supaya orang bisa nonton. Nah itu saja. Nah kadang-kadang kita kehabisan ide karena kita mau ngomong apa lagi. Iya, karena kita cuma di sini-sini aja, mau apa, mau kunjung pun, jalan-jalan berkunjung sana berkunjung sini pun mungkin orang pun jadi capek lihat kita jingkrak-jangkrik sana sini, atau orang pun capek melihat kita duduk di sini cuma ngomong begitu, siapa juga yang mau dengar. Nah kita kadang-kadang kepikiran kita kan, kita mau bikin apa lagi. Kadang-kadang kita ya run out of idea ya. Itu kita harus lalui. Pokoknya setiap vlogger pasti ada terpikiran, aduh aku sudah kehabisan idea, ini mau apa lagi. Nah itu sudah. Jadi sebagai vlogger atau konten kreator selalu ada buku-buku atau pen ya kan. Nah kalau idea masuk, ada orang yang ngomong sesuatu dan oh ini bagus, kita sharing supaya mungkin orang pun bisa mau mendengar dan ya berdoa dan supaya bisa dinonton. Nah itu sudah, itu nomor 4 ya. Nah nomor 5 kadang-kadang kakak kadang-kadang ini juga sih, apa itu kayak down juga sih kalau kita sudah setengah mati ya kan. Kalau nggak gampang nih kan kita bikin video ya kan. Nah kita sudah setengah mati bikin video dan ada orang yang mengopi, dan YouTube langsung email kalian kan, ada orang yang mengopi kamu punya itu 80%. Dan kita lihat ya kan, kita punya YouTube, mereka cuma nonton 400 orang yang nonton, dan orang itu yang mengopi kakak punya ini sampai 200.000 orang nonton. Akhirnya kayak why? Kenapa dia copy aku punya ini? Karena kakak punya kan ada anjing-anjing kakak tuh yang cute-cute. Nah ada orang yang dari Brazil sana, dari mana nggak tahu, dia pun nggak tahu bahasa Inggris, jadi dia copy kakak punya dan cuma dia simpan link, minta link, tulis link kakak di situ. Memang bagus juga sih supaya orang lain, link lain bisa connect kakak punya ini. Tapi dalam jujur saja ya kan, kakak juga kayak patah semangat gitu. Nah yang aku pemiliknya, orang nonton cuma, dan dia copy kakak punya ini, foto-foto cute anjing kakak, video-video cute anjing kakak ini, dia sampai 350.000 penonton. Nah itu sudah itu di dunia YouTube ya. Kadang-kadang kita agak down juga ya, orang bisa copy your idea, kamu punya konten ya, dengan catatan mereka minta izin di link kita. Nah itu bukan minta izin lah, mereka simpan link kita di bawah mereka punya video. Tapi gunanya apa? Karena kamu udah copy anyway. Nah itu sudah. Nah itu yang membuat kita down, yang negatif. Apalagi ya yang negatif. Mungkin kakak kasih satu lagi dan kita ke positif ya. Nah fakta negatif nomor 5 ini negatif, yang nomor 5 ini yang terakhir ya. Yang nomor 5 ini kadang pasti ada yang lebih baik lagi. Apa yang kita omongkan sekarang ini pasti ada yang lebih baik lagi. Pasti ada yang banyak lagi dengan ide yang sama, tapi ada orang yang banyak penontonnya daripada kita. Jadi kadang-kadang kita pun feel like, aduh aku udah setengah mati buat yang pembicaraannya sama, duduk posisinya sama, di kantor yang sama, baju punya, mungkin kakak punya baju ini tidak begitu menarik, dan
kadang-kadang ya kan, inilah yang negatifnya. Kadang-kadang kita berpikir, nah, kenapa dia punya sampai 1000 dalam 1 jam, kakak punya cuma 2 dalam 1 jam. Ada apa ya? Nah, kita lagi pikir lagi, kita search lagi, kita cari lagi ya, gimana lagi caranya untuk membuat lebih bagus lagi caranya. Begitu, tapi sih sebenarnya sih harusnya ya kan, nah, makanya kakak share ini, seharusnya kita tegar gitu ya kan. Janganlah pikir-pikir yang lain, tapi itulah yang kakak bilang negatifnya begitu. Ada dampaknya juga loh, banyak dampak negatifnya gitu, bukan fakta ya, salah kakak ngomong di depan. Dampak, ya dampak negatif, nggak juga sih fakta ya, fakta negatif, dan kita pasti dapat dampaknya. Nah itu sudah seperti vlog kakak hari ini ya kan. Nah nanti pasti ada yang lebih bagus lagi daripada kita. Nah itu kita harus bersedia sebelum adik-adik dan kawan-kawan mau membuka atau menjadi vlogger atau menjadi content creator. Nah itulah 5 atau 6 itu yang kakak omongkan. Kita harus bersedia karena kita harus lalui itu, lalui yang 6 itu, yang negatif-negatif itu. Itu pengalaman kakak ya. Dan kadang-kadang dengan pengalaman yang 5 itu ya, kita bisa give up dan kita tidak mau lagi, karena ada rasa yang namanya manusia ya kan, ada rasa jengkel, ada rasa udah capek, nah gitu ya kan. Nah itu sudah jadi ini seringan kakak ini cuma untuk ya give your seperti di future gitu kalau mau jadi content creator. Inilah yang negatifnya. Nah sekarang kita ke positifnya yuk. Nah ini yang kakak suka, yang negatifnya kadang kakak pun males ngomong yang negatifnya, tapi baik juga ya kan kalau kita share itu pengalaman positif dan negatif. Dan sekarang kita ke positifnya, yuk kita ke positifnya. Positif nomor 1, yang nomor 1 itu semakin banyak kita membuat video, semakin bagus kita mengedit, making video itu makin bagus lagi, dan kita makin seneng gitu, karena making video itu fun, bagus sekali. Jadi kalau saatnya kita sudah lalu yang 6 itu, simpan aja di belakang ini, belakang pundak kita, dan kita melihat yang ini nih, yang ini. Nah semakin banyak kita bikin video, semakin kita confident, semakin baik lagi editan kita, semakin bagus lagi suara kita. Seperti kakak punya nih, suaranya udah bagus banget nih. Joking. Nah itu sudah, nah jadi kita tahu gimana caranya buat video duduk di depan kamera, harus lurus, harus tegak, harus miring, itu kita sudah tahu apa yang lebih selesa gitu. Nah itu sudah yang nomor pertama itu, semakin banyak kita membuat video, semakin bagus kita editing, dan pokoknya semakin mantap deh. Nah itu nomor 1, jangan give up, teruskan. Nah nomor 2, kadang-kadang kita tidak relax, kita tidak menyangka, kita tidak pikirkan ya, bahwa kita content creator ini atau YouTuber ini will reveal kita punya personality. Jadi orang-orang nonton di luar sana, mereka bisa lihat kita punya personality. Jadi kita harus hati-hati ya. Jadi kalau apa-apa yang kita luangkan, kita ngomong di depan sini, pasti mereka tahu personality kita, gimana personality kita, bukan baik dan buruknya, tapi personality kita dalam ngomong dan apa semua lah, pokoknya orang tahu personality kita. Jadi kadang orang nonton itu bukan karena video kita, tapi karena personality kita. Itu memang kebanyakan ya, orang nonton itu bukan video kita, tapi mereka cuma ini orang ini baik sekali, bagus sekali, pembicaraannya jelas, bagus, menginspirasi saya. Nah itu mereka nonton dari ini personality dia kebanyakan sih ya, daripada kalau kakak sih memang ini juga sih, kalau nonton video itu kalau orangnya duduk ngomong kayak hello, selamat pagi, nah tidak mungkin kamu nonton sampai habis kan, video itu habis kita pun sudah tertidur sudah. Nah jadi personality kita yang banyak ditonton itu karena personality kita.
bukan video kita. Is that right? No, I'm wrong. No, ya itulah. Apapun yang nomor 2 ini, YouTuber akan reveal mereka punya personality di konten-konten mereka. Orang bisa melihatnya. Oke, nah kita lanjut yang nomor 3. Iya, yang nomor 2 tadi ya, sebelum kakak lanjut ke nomor 3 ya. Apapun, gimana pun juga, jangan tiru orang punya personality. Apa ya kakak tulis di sini, stick with who you are. Ya, stick with who you are. Jadi kamu tidak kehabisan idea. Itu sudah. Ya, dan nomor 3. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, nomor 3 ini nomor yang terakhir positifnya ya, sebagai fakta positif sebagai YouTuber atau vlogger. Nah, nomor 3 ini, satu, YouTuber dimanapun, kapanpun Anda atau adik-adik bisa membuat video kamu. Dan adik-adik dan kawan-kawan bisa mendapat pendapat ya sampingan ya kan, apa itu sampingan sebagai apa itu, oh gosh, I'm lost. Ya, fakta positif nomor 3 ini ya ialah vlogging itu fun. Dan satu lagi adik-adik dan kawan-kawan, kalau adik-adik dan kawan-kawan sudah menjadi content creator ya kan, sudah bergabung dengan AdSense ya. Jadi adik-adik di mana-mana, adik-adik mau pergi kemana, mau jalan ke kampung dulu atau pulang ke kampung dulu atau tinggal dimanapun juga, adik-adik dan kawan-kawan bisa membuat konten-konten yang menarik, dan dengan konten-konten itu adik-adik dan kawan-kawan bisa dapat pendapatan sampingan gitu selain pekerjaan utama kalian. Nah, itu sudah. Yang nomor 3 positif ini bagus sekali adik-adik dan kawan-kawan. Kalau seandainya adik-adik dan kawan-kawan sudah menjadi content creator, vlogging itu fun. Vlogging itu fun dan tidak membosankan. Jangan pikir-pikir yang negatif di atas itu. Pokoknya yang nomor 3 ini, vlogging is fun dan bagus sekali. Bagus sekali. Ya, mudah-mudahan adik-adik dan kawan-kawan bisa menonton dan bisa terinspirasi dengan vlog kakak kali ini. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Lain waktu baru kita sambung balik. Jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan, like, komen, dan subscribe. Dadah semua. Dadah.